Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albiansa Kaisar Korosi dengan NIM S1Y1240071. Kali ini saya akan mempresentasikan apa itu virtual machine. Oke, lanjut ke pembahasannya. Nah, untuk yang pertama itu mengenai penjelasan virtual machine. Jadi, apa itu virtual machine? Virtual machine atau VM adalah software yang memungkinkan kita untuk menjalankan sistem operasi ataupun OS secara virtual di dalam sistem operasi utama ataupun host. Dengan virtual machine, kita bisa menjalankan OS seperti Linux, Windows, atau macOS di atas OS lain tanpa perlu dual boot ataupun mengganti sistem utama. Oke, lanjut. Nah, jadi di sistem virtual machine ini, virtual machine itu membuat semacam ekosistem ataupun lingkungannya sendiri, yaitu bisa berupa virtual CPU, virtual RAM, dan virtual hard disk, dan juga perangkat jaringan virtual. Lalu si virtual machine ini memiliki sebuah penyedia ataupun pengatur, yaitu disebut hypervisor virtual machine. Yang contohnya itu adalah pertama VirtualBox yang bersifat gratis. Lalu yang kedua itu adalah VMware Workstation atau player yang bersifat gratis dan kadang juga berbayar. Lalu yang ketiga ada Microsoft Hyper-V yang tersedia di Windows Pro ataupun Enterprise. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan menjelaskan masing-masing dari ekosistem virtual machine itu sendiri. Yang pertama mengenai CPU. Jadi, apa itu virtual CPU? CPU virtual adalah representasi logis dari CPU fisik yang disediakan oleh hypervisor atau perangkat lunak virtualisasi. Dengan CPU virtual, satu perangkat keras fisik dapat digunakan untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi yang masing-masing memiliki CPU virtual sendiri. Nah, cara kerja virtual CPU itu adalah yang pertama, hypervisor, misalnya VMware EXE, Microsoft Hyper-V, ataupun KVM, membagi CPU fisik menjadi beberapa CPU virtual. Lalu, setiap virtual machine atau kontainer mendapatkan sejumlah core virtual berdasarkan alokasi yang ditentukan oleh administrator. Instruksi dari CPU virtual kemudian diterjemahkan dan dieksekusi oleh CPU fisik sesuai dengan kebutuhan sistem. Teknologi seperti CPU scheduling memastikan setiap virtual machine atau aplikasi mendapatkan waktu pemrosesan yang sesuai. Oke, lanjut ke penjelasan virtual RAM. Nah, virtual RAM sendiri itu adalah bisa disebut paging ataupun swap memori, yang merupakan bagian dari teknik manajemen memori yang memungkinkan komputer menggunakan ruang penyimpanan ataupun storage sebagai cadangan RAM. Ini membantu menjalankan aplikasi yang membutuhkan lebih banyak memori daripada kapasitas RAM fisik yang tersedia. Nah, cara kerja virtual RAM sendiri itu pertama, ketika RAM fisik penuh, sistem operasi memindahkan data yang jarang digunakan dari RAM ke file swap atau paging file di penyimpanan. Jika aplikasi membutuhkan kembali data yang telah dipindahkan ke paging file, sistem akan mengambilnya dari penyimpanan dan mengembalikannya ke RAM fisik. Proses ini memungkinkan komputer tetap berjalan meskipun kapasitas RAM fisik sudah habis. Namun, karena kecepatan penyimpanan HDD dan SSD jauh lebih lambat daripada RAM, pemindahan ini bisa menyebabkan penurunan kinerja. Oke, lanjut ke penjelasan dari virtual hard disk. Jadi, virtual hard disk atau VHD adalah file yang meniru fungsi hard disk fisik dan digunakan dalam lingkungan virtualisasi untuk menyimpan data, sistem operasi, dan aplikasi seperti halnya hard disk biasa. VHD sangat berguna dalam virtual machine, backup data, dan berbagai skenario komputasi modern. Nah, cara kerja virtual machine itu sendiri, yang pertama, sistem operasi mengenali VHD seperti hard disk fisik, meskipun sebenarnya hanya file yang berada di dalam penyimpanan fisik. Virtual hard disk dapat diubah ukurannya, dan dikelola menggunakan perangkat lunak seperti Hyper-V, VirtualBox, dan VMware. Saat digunakan dalam virtual machine, virtual hard disk berperan sebagai disk utama tempat OS dan data disimpan. Virtual hard disk dapat dimuat atau mounted seperti hard disk biasa di Windows atau sistem lainnya. Lanjut ke penjelasan perangkat jaringan visual. Apa itu perangkat jaringan visual? Perangkat jaringan visual adalah alat atau perangkat lunak yang digunakan untuk memetakan, menganalisis,
dan mengelola jaringan komputer secara grafis. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat hubungan antara berbagai perangkat dalam jaringan seperti router, switch, server, dan juga komputer dalam bentuk diagram ataupun tampilan visual. Perangkat jaringan visual ini membantu administrator jaringan dan teknik informatika dalam memahami struktur jaringan dengan lebih baik. Dengan diagram yang jelas, mereka dapat mengidentifikasi koneksi, jalur data, serta potensi masalah dalam jaringan. Lalu, cara kerja perangkat jaringan visual itu seperti apa? Yang pertama itu pemetaan jaringan, yang dimana perangkat lunak jaringan visual mengidentifikasi perangkat yang terhubung dalam jaringan, seperti router, switch, server, dan juga komputer. Lalu, data dikumpulkan melalui protokol seperti SNMP atau Simple Network Management Protocol atau pemindaian IP. Lalu, diagram jaringan dibuat secara otomatis atau manual untuk menunjukkan hubungan antar perangkat. Lalu, ke tahap yang kedua adalah analisis dan pemantauan, yang dimana perangkat jaringan visual memantau lalu lintas data dan kinerja jaringan secara real-time. Lalu, informasi seperti kecepatan koneksi, latensi, dan penggunaan bandwidth ditampilkan dalam bentuk grafis atau tabel. Lalu, administrator dapat melihat potensi masalah seperti kemacetan atau kegagalan perangkat. Lalu, ke tahap yang ketiga adalah manajemen dan optimasi, yang dimana dengan tampilan visual, administrator dapat mengelola konfigurasi jaringan dengan lebih mudah. Lalu, perubahan seperti penambahan perangkat atau pengaturan ulang koneksi dapat dilakukan langsung dari antarmuka visual. Dan beberapa perangkat lunak juga menyediakan fitur otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi jaringan. Oke, lanjut. Di sini virtual machine itu memiliki berbagai jenis berdasarkan hypervisor dan berdasarkan fungsinya. Seperti apa jenis-jenisnya? Berikut kita lihat. Nah, yang pertama itu berdasarkan jenis fungsinya. Dan di mana yang pertama itu adalah sistem virtual machine. Sistem virtual machine ini sendiri meniru seluruh sistem operasi lengkap, digunakan untuk menjalankan OS seperti Ubuntu, Windows, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada proses virtual machine, yang dimana menjalankan satu aplikasi atau program saja. Contohnya adalah Java Virtual Machine atau JVM untuk menjalankan program Java. Lalu ada jenis VM berdasarkan hypervisor-nya. Yang pertama itu berdasarkan hypervisor yaitu Type 1 atau bare metal. Lalu yang kedua ada Type 2 untuk hosted. Dan untuk Type 1 ini berjalan langsung di atas hardware tanpa host OS dan kinerja tinggi. Contohnya itu ada VMware EXE, Microsoft Hyper-V, dan juga XN. Lalu yang ke Type 2 hosted ini berjalan di atas OS seperti aplikasi biasa, cocok untuk pengguna individu. Contohnya adalah VirtualBox, VMware Workstation, dan Parallels. Oke, lanjut. Nah, setelah kita membahas berbagai jenis virtual machine, sekarang kita akan membahas keunggulannya dari virtual machine itu sendiri. Yang pertama adalah menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu komputer. Dengan virtual machine, kita dapat menginstal dan menjalankan berbagai sistem operasi ataupun OS secara bersamaan di satu perangkat fisik. Misalnya, menjalankan Ubuntu atau Linux di atas Windows 10 menggunakan VirtualBox. Lalu keunggulan yang kedua itu adalah isolasi lingkungan atau sistem isolation, yang dimana setiap virtual machine berjalan dalam lingkungan virtual yang terisolasi dari sistem utama ataupun host. Artinya, perubahan atau kerusakan pada virtual machine tidak akan mempengaruhi komputer utama. Lalu keunggulan yang ketiga itu adalah snapshot atau kemudahan restore, yang dimana VM memungkinkan pengguna membuat snapshot, yaitu menyimpan kondisi sistem saat ini jika terjadi kesalahan. Virtual machine dapat dikembalikan ke snapshot tersebut seperti fitur undo. Lalu ke fungsi yang keempatnya itu yaitu efisiensi dan penghematan biaya, yang dimana alih-alih membeli banyak komputer untuk berbagai sistem operasi atau server, kamu cukup membeli satu perangkat dan menjalankannya beberapa virtual machine di dalamnya. Nah, lalu lanjut ke keunggulan yang kelima yaitu portabilitas, yang dimana virtual machine disimpan dalam bentuk file, misalnya VDI, VMDK, ataupun OVA. File ini bisa dipindah ke komputer lain dan dijalankan dengan hypervisor yang kompatibel. Lalu lanjut ke keunggulan yang keenam yaitu skalabilitas dan virtualisasi server, yang dimana virtual machine memungkinkan kamu untuk menjalankan banyak server virtual dalam satu perangkat keras.
Setiap server bisa dijalankan sebagai satu virtual machine yang berbeda. Oke, lanjut. Lanjut ke kekurangan virtual machine itu sendiri. Yang pertama adalah kinerjanya yang lebih lambat dibanding sistem fisik. Jadi, virtual machine tidak berjalan langsung di atas perangkat keras, tetapi melalui lapisan perangkat lunak ataupun hypervisor. Ini membuat performanya tidak seefisien sistem operasi asli. Lalu kekurangan yang kedua itu adalah konsumsi sumber daya tinggi seperti RAM, CPU, dan disk. Yang dimana setiap virtual machine membutuhkan alokasi sumber daya sendiri, misalnya 4 GB RAM dan 2 core CPU. Jika banyak virtual machine dijalankan sekaligus, sumber daya komputer utama akan cepat habis. Lalu lanjut ke kekurangan yang ketiga, yaitu kompleksitas konfigurasi. Yang dimana meskipun virtual machine mudah digunakan secara umum, beberapa konfigurasi seperti jaringan bridge, shared folder, GPU pass-through, dan lain-lain bisa cukup rumit, apalagi bagi pemula. Lalu lanjut ke kekurangan yang keempat, yaitu keterbatasan akses perangkat keras langsung, yang dimana virtual machine tidak bisa mengakses perangkat keras langsung seperti GPU, kamera, ataupun printer dengan optimal, kecuali melalui konfigurasi tambahan, misalnya PCI pass-through. Lalu lanjut ke kekurangan yang kelima adalah ketergantungan pada software hypervisor. Virtual machine sendiri ini hanya bisa berjalan jika software hypervisor seperti VirtualBox, VMware, ataupun Hyper-V bekerja dengan baik. Jika ada bug atau ketidakcocokan, maka virtual machine bisa gagal dijalankan. Lalu lanjut ke kekurangan yang keenam, yaitu ukuran file dari virtual machine ini sendiri cukup besar, yaitu file virtual machine bisa berukuran sangat besar, terutama jika menyertakan sistem operasi dan banyak aplikasi seperti 10-50 GB atau lebih, yang dapat menyulitkan untuk transfer data. Oke, lanjut ke proses penginstalan virtual machine. Tahap pertama itu adalah persiapan awal. Pertama itu kita harus mengunduh dan install VirtualBox. Contohnya ini ada dari website resminya, https www.virtualbox.org. Lalu lanjut pilih installer sesuai sistem operasi hostmu seperti Windows, macOS, dan juga Linux. Lalu lakukan instalasi, jalankan installer dan klik next terus hingga install, lalu klik finish. Setelah itu unduh file ISO sistem operasi, contohnya Ubuntu Linux. Download bisa dilihat linknya. Lalu file ISO ini akan digunakan untuk menginstal sistem operasi di dalam virtual machine. Lalu tahap yang kedua, membuat mesin virtual yang baru. Yang pertama itu buka VirtualBox, klik tombol new untuk membuat mesin virtual baru. Lalu isi konfigurasi dasar, isi nama misalnya Ubuntu Virtual Machine, mesin folder, yaitu lokasi penyimpanan file virtual machine. Lalu tipe, pilih Linux. Lalu versionnya pilih Ubuntu 64 bit, lalu klik next. Nah, lalu lanjut ke tahap yang ketiga adalah alokasi memori ataupun RAM. Pilihlah jumlah RAM untuk virtual machine, misalnya 2048 MB atau setara dengan 2 GB. Lalu disarankan minimalnya yaitu 2 GB untuk Ubuntu desktop dan 4 GB untuk performa yang lebih baik. Lalu klik next. Lalu masuk ke tahap yang keempat, yaitu buat hard disk virtual, yaitu pilih create a virtual hard disk. Now klik create, lalu tipe file pilih VDI atau VirtualBox disk image, lalu klik next. Lalu storage pilih dynamically allocated, lalu klik next. Setelah itu ukuran disk pilih minimal 20 GB atau lebih jika butuh, lalu klik create. Oke, lanjut ke tahap yang kelima, yaitu masukkan file ISO ataupun Ubuntu. Lalu atur file ISO sebagai boot disk. Lalu pilih virtual machine, klik tombol settings, masuk ke tab storage, klik icon CD di bawah controller ID, lalu klik icon CD kecil di kanan, lalu choose a disk file. Setelah itu pilih file ISO Ubuntu yang sudah diunduh, lalu klik OK. Lalu lanjut ke tahap yang keenam, yaitu mulai mesin virtual. Yang pertama itu klik virtual machine, lalu klik start. Setelah itu virtual machine akan boot dari ISO dan menampilkan installer Ubuntu. Lalu lanjut ke tahap yang ketujuh, yaitu instalasi sistem operasi, contohnya Ubuntu.
Langkah di dalam instalasi Ubuntu yaitu yang pertama, pilih bahasa dan klik install Ubuntu. Lalu yang kedua, pilih jenis instalasi yang bersifat normal ataupun minimal. Lalu yang ketiga, pilih erase disk dan install Ubuntu, yang dimana tidak akan menghapus data di PC karena ini hanya di dalam virtual machine saja. Lalu yang keempat yaitu tentukan lokasi ataupun waktu. Lalu yang kelima, masukkan username dan password. Dan yang keenam, tunggu proses instalasi selesai. Dan yang ketujuh, setelah selesai, restart virtual machine dan lepas ISO dari CD drive di menu device. Lalu optical drives, lalu remove disk from virtual drive. Lalu tahap yang ke-8 ini sebenarnya bisa dibilang opsional ya, yang dimana install guest edition untuk fitur tambahan seperti resolusi layar otomatis, share clipboard atau copy paste host ke virtual machine. Lalu drag dan drop file, yang dimana caranya yang pertama, jalankan Ubuntu virtual machine. Lalu yang kedua, di menu atas VirtualBox, device, insert guest edition CD image. Lalu yang ketiga, di Ubuntu, buka file dan jalankan installer. Lalu yang keempat, restart virtual machine setelah selesai. Oke, lanjut. Nah, setelah membahas beberapa penjelasan mengenai virtual machine, akhirnya kita masuk ke kesimpulannya. Jadi, virtual machine sendiri itu adalah merupakan teknologi virtualisasi yang memungkinkan perangkat kelas menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dalam lingkungan yang terisolasi tanpa saling mengganggu. Dengan menggunakan perangkat lunak seperti VirtualBox, VMware, atau Hyper-V, pengguna dapat membuat lingkungan komputasi virtual yang fleksibel, efisien, dan hemat daya, baik untuk keperluan pengembangan, pengujian, pendidikan, maupun produksi. Keunggulan utama virtual machine terletak pada kemampuannya untuk menghemat sumber daya perangkat keras, menyediakan lingkungan uji coba yang aman, serta memudahkan pengelolaan sistem secara dinamis, seperti pembuatan snapshot dan pemilihan sistem. Meskipun demikian, virtual machine juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kinerja dan kebutuhan sumber daya yang tinggi, serta tidak selalu optimal dalam mengakses perangkat keras secara langsung. Namun, dengan perkembangan teknologi virtualisasi dan peningkatan spesifikasi perangkat keras, virtual machine kini menjadi fondasi penting dalam dunia komputasi modern, terutama dalam infrastruktur cloud, data center, dan pengembangan aplikasi, yang menjadikannya salah satu solusi utama dalam pengelolaan sistem informasi yang efektif dan adaptif. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.